Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nur Fadilah, stambuk A251200007 dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bandul sederhana. Nah, yang pertama adalah dasar teori bandul sederhana. Gerakan ayunan sederhana merupakan gerakan selaras sederhana bila amplitude diusahakan cukup kecil. Waktu getar atau periode T besarnya adalah sebagai berikut. Bila L, panjang ayunan dan titik tambatan sampai titik pusat beban. G adalah percepatan gravitasi. Jadi, menurut persamaan di atas, periode T berbanding lurus dengan akar panjang ayunan L. Periode juga tidak bergantung pada ukuran amplitude, sehingga tiap getar ayunan dilaksanakan dalam waktu yang sama. Karena T dan L dapat diukur, maka percepatan gravitasi G dapat dihitung pula. Perkenalkan, saya Nur Hayati dengan stambuk A251200033 dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu, bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Gerak osilasi atau getaran yang populer adalah gerak osilasi pendulum atau bandul. Pendulum sederhana terdiri dari seutas tali ringan dan sebuah bola kecil atau bola pendulum bermassa M yang digantungkan pada ujung tali. Gaya gesekan udara kita abaikan dan massa tali sangat kecil sehingga dapat diabaikan relatif terhadap bola. Dengan bandul pun kita dapat mengetahui gravitasi di tempat bandul tersebut diuji. Nama saya Nabila Rifka Abelia, stambuk K251200019. Bandul sederhana adalah sebuah benda kecil, biasanya berupa bola pejal, yang digantungkan pada seutas tali. Ujung tali lainnya digantungkan pada penggantung yang tetap. Massa bandul dapat diabaikan dibandingkan dengan massa bola. Panjang bandul lebih besar dibandingkan dengan jari-jari bola. Jika bandul diberi simpangan kecil kemudian dilepaskan, maka bandul akan bergetar pada dua titik, misalnya titik A dan titik B, pada periode yang tetap. Satu getaran dapat didefinisikan sebagai gerak bola dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik A, dan dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik B, atau dari titik O ke titik A dan titik B, kemudian kembali ke titik O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Syaulamanda, stambuk A251200004. Selanjutnya, ada beberapa parameter atau variabel pada bandul, yaitu periodenya, massa bandul, simpangan sudut, dan panjangnya. Dalam praktikum kali ini, untuk mencari periode, kita dapat menggunakan rumus T besar sama dengan 2pi akar L per G, di mana T besar adalah periode, pi bernilai 3,14, L adalah panjang tali, dan G adalah gravitasi. Gravitasi merupakan percepatan secara vertikal, satuannya bisa meter per sekon kuadrat. Gravitasi merupakan gaya interaksi antara benda-benda yang memiliki massa tertentu. Gaya gravitasi ini juga yang mempertahankan interaksi benda-benda di bumi dan gerak planet-planet dalam sistem tata surya. Secara sederhana, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa terdapat gaya tarik-menarik antara dua benda yang besarnya sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua benda tersebut. Jadi, gerak gravitasi dapat dirumuskan dengan G sama dengan 4pi kuadrat akar L per T kuadrat, di mana G adalah gravitasi, pi bernilai 3,14, L adalah panjang tali, dan T adalah periode. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang hipotesis percobaan pada bandul sederhana.
Nah, yang pertama adalah periode bandul hanya dipengaruhi oleh panjangnya tali pada bandul. Dan yang kedua yaitu periode bandul tidak dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang tergantung pada tali. Itulah hipotesis dari kami kelompok 4 mengenai bandul sederhana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.